Mohon Pak, nu krusial mah dinten Senin sareng Rebo. Hari Senin, tapi terserah kita pakai hansip, tapi upami Bapak di situ nanti di Perwala Bima, ayo kepala daerah pada bebas, pesal, tidak diikat. Itu berlaku kalau sekda anak. Jadi upami Bapak poin yang pertama yang hansip atas, jadi perwalanya ini hansip. Siap, Pak Emang. Indonesia Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Nyanyi jatuh di ketukan keempat. Hiduplah Indonesia Raya, tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Kalau menyanyikan Indonesia Raya itu kalau di sambil ngalamun gitu ya, kalau saya selalu ada momen sedetik dua detik teh ada kata-kata pengingat masuk. Mungkin bosan buat sebagian orangnya nyanyi wae, tapi sebenarnya kadang-kadang ada momen 1-2 detik mengingatkan lagi lah gitu ya terhadap kenapa kita ada dan melakukan apa yang kita lakukan. Jadi saya kira cukup penting. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya mohon izin minggu ini saya ada perjalanan dinas. Sebenarnya saya tidak suka jalan-jalan ke luar negeri karena pasti asumsinya itu negatif gitu. Ini adalah undangan-undangan tahun lalu yang sudah saya tolak. Waktunya berbeda-beda, hanya kebetulan di minggu ini ada pameran pariwisata dan Kota Bandung harus promosi presentasi. Undangan-undangan yang terdahulu saya kumpul-kumpulkan lagi, kira-kira begitu, dan dikompres untuk jadi satu. Jadi kami, saya pribadi dan tim yang akan pergi ada 6 agenda. Saya ingin transparan apa adanya gitu ya. Besok itu kita akan ada kerjasama dengan Wali Kota Amsterdam untuk pengembangan Smart City. Jadi nanti ujung-ujungnya
dari tim Diskominfo dan Bapeda harus memfollow up lah. Kemudian hari Rabunya akan berkunjung ke pabrik monorail di Jerman yang dianggap dari semua pilihan yang akan kita mimpikan di Bandung ini yang paling murah, paling cepat pengerjaannya. Kemudian hari Kamisnya kita akan ada dana loan yang 1,7 triliun lewat Bappenas untuk elektrifikasi Padalarang Rancaekek dan elevated railway, jadi jalur kereta dari Kebon Kawung sampai Kiara Condong yang rencananya akhir tahun harus mulai konstruksi. Jadi saya berkepentingan untuk menitipkan konsep Bandung Skywalk di kolong si rel yang akan naik gitu. Ini sedang dalam proses perencanaan oleh konsultan Prancis. Jadi kalau kelewat kita dapat kolong Pasopati Jilid 2 kayak gitu. Yang bawahnya ntar repot lagi untuk dipikirkan. Jadi dimulai dari awal belum, karena nanti si kolong kereta dari Kebon Kawung Kiara Condong yang panjangnya 2-4 km ya, itu akan jadi ruang manusia juga. Jadi itu kemudian kita diterima oleh Parlemen Perancis dalam rangka kita belum ada sister city dengan kota Perancis. Itu kemudian hari Jumat saya akan tanda tangan MOU dengan perusahaan air di Belanda. Nah ini menarik, perusahaan air di Belanda ini perusahaan yang terlalu untung. Jadi oleh pemerintah Belanda disuruh menurunkan biaya bulanan ke warga Belanda. Sudah diturunkan 2 kali masih terlalu untung. Anehnya. Nah sehingga akhirnya keluar solusi, keuntungan yang sudah diturunkan masih untung-untung terus harus disalurkan, dihibahkan kepada kota-kota di dunia yang mau ambil. Jadi harus jemput bola. Jadi kalau tidak kita ke sana, ya dia alihkan kepada kota yang ke sana. Jadi sebenarnya inti yang paling penting dari 6 agenda sebenarnya ada di hari Jumat, yang nanti turunannya akan jatuh mungkin ke DBMP, urusan air banjir dan PDAM juga. Saya ingin ringkas juga tim yang pergi. Kemudian itu nanti tanda tangannya di KBRI di Den Haag. Hari Sabtunya baru promosi pembukaan pameran Kota Bandung di sana, baru pulang lagi. Jadi memang tiap hari ada agenda rapat dan tidak ada istilahnya studi banding. Jadi sekadar menyampaikan informasi saja. Pada dasarnya saya sebenarnya menghindari pergi-pergi. Sudah ditolak ke Korea, sudah ditolak gitu ya, ke Swedia sudah ditolak, ke tempat lain. Sekadar ini sharing aja, undangan-undangan sudah banyak saya pribadi tolak karena ya saya juga baru menjabat lah gitu ya. Tapi kalau yang ini karena dikompres 5 undangan dijadikan satu trip itu saya kira insya Allah produktif. Dan tujuannya juga buat kebaikan Kota Bandung karena yang Belanda ini kalau memang bisa lumayan lah 8-10 juta euro itu bisa kita dapatkan. Saya kira itu, jadi nanti setengah jam lagi saya mau izin dilanjut oleh Pak Wakil, saya menitipkan Bandung, mungkin Pak Sekda dan jajaran. Yang pertama adalah titik jaga kondusivitas. Ya. Jadi saya minta Pol PP terus berinisiatif, bergerak, tidak ada kompromi, walaupun laporan masih ada seperti itu, karena monitor bisa kita lihat via internet. Kemudian juga masalah lalu lintas, Pak Kadisub ya saya titik juga. Saya sudah komitmen dengan Kapolrestabes untuk polisi akan proaktif
sore hari komitmennya. Dan beliau sudah menyampaikan ingin didampingi oleh Disub untuk penguatan di lapangan. Jadi kalau boleh minggu ini Pak Kadisub rapat aja dengan Kasat Lantasnya untuk merumuskan kesepahaman informal antara saya dengan Pak Kapolres Tabes. Yang berikutnya adalah terkait dengan RPJMD. Nah, tanggal 21 itu ada pembahasan bagusnya. Kembali lagi saya ingatkan, mohon tidak ada yang terlewat. Satu, rumusan janji kampanye yang sudah kita sepakati secara hak konstitusional harusnya sudah masuk menjadi jabaran-jabaran nomenklatur RPJMD. Dua, bahasa-bahasa pokja yang menjadi bahasa rumusan RPJMD mohon tidak ada yang terlewat, karena kami hakul yakin kalau 3 atau ratusan pokja itu mewujud menjadi kebijakan RPJMD, RKPD, Renstra dan lain sebagainya, mimpi Bandung Juara itu clear karena payung hukumnya juga memayungi seperti itu. Saya titip khusus untuk pendidikan Pak Lut. Pendidikan ini sudah paling matang, partisipasi publiknya ada di saya. Terdiri dari tim ahli UPI sudah menyusun, saya sudah paparan dan menurut saya luar biasa kalau itu dipakai. Bandung bisa jadi juara dan inspirasi Indonesia. Yang kedua ada koalisi pendidikan sudah juga merumuskan. Jadi saya minta di minggu ini Bapeda rapat, Bapeda mewakili Pemkot, koalisi pendidikan mewakili masyarakat dan mungkin mewakili perguruan tinggi untuk menyamakan bahasa. Karena saya lihat gagasan-gagasannya hanya kadang-kadang beda redaksional aja Pak, tapi tujuannya mirip-mirip. Sehingga mohon saya titip di minggu ini, nanti pas tanggal 21 yang terbahas khusus untuk sektor pendidikan sudah tidak ada lagi yang merasa tidak terwakili aspirasinya gitu. Setelah itu ya kita berjuang secara politik di DPRD untuk sesuai target. Idealnya paling telat bulan Maret kita sudah mendapatkan perda pilih PJMD untuk kita dengan tenang melakukan kegiatan program-program seperti itu. Kemudian jangan lupa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya, di kepemimpinan kami saya amati dan kita eksperimen selama 4 bulan. Ternyata setiap kita meluncurkan program-program yang pro publik, indeks optimisme dan kebahagiaan naiklah. Jadi contoh Braga Culinary Night gitu ya, targetnya hanya 1/4 dari yang datang, konten datang 4 kali lipat. Artinya masyarakat Bandung rindu berinteraksi di ruang luar yang rutin, dan Bandung teh enakan justru kalau sore ke malam ya kan, paling romantis, paling makan paling enak, apalagi kalau keluar rumah ketawa-ketawa. Nah saya sudah rapat kemarin malam untuk Braga Culinary Night atau Car Free Night ini rutin mingguan. Jadi untuk yang Culinary Night atau CFN yang ronde kedua ini saya pribadi tidak hadir. Saya titip ke Pak Sekda, Pak Wakil untuk memonitor. Kemarin aja udah luar biasa. Ini harus, kemarin nilainya masih 7 lah. Kalau bisa malam minggu ini nilainya udah 9. Kita udah bahas. Setelah itu udah suatu saat nanti warga yang mengelola. Nah, saya sudah sampaikan ke Penhum, hadir di sini. Nanti koordinasi dengan Kadis Bupati. Saya minta tiap camat merekomendasikan satu jalan yang bisa ditutup malam hari untuk keceriaan warga. Jadi car free night di tiap kecamatan, tapi yang tidak merepotkan macet, lalu lintas, dan banyak lahan parkir dengan rumus sederhana: jalan ditutup, jalan didekor,
pedagang makanan dipanggil, udah tinggal promosi. Sehingga saya bayangkan tiap malam minggu seluruh Bandung teh berbahagia gitu ya. Kalau kayak kemarin memang karena berdagang kan hiji-hiji, nah jadi nya juga tawaf sebenarnya nuntas umroh kan apa bener pemanya. Nah, pas saya dirasa pemang dirasa. Ini kebahagiaan dari Pak Wali teh sanes kamu masyarakat kanggo bapak-bapak. Lagi garis. Oh, entah Ibu Wali mah amin. Tadi juga sudah disampaikan dalam perhatian para camat. Oh udah ya. Koordinasi sama Polsek ya. Jadi Polsek. Jadi nanti kalau saya ke Ujung Berung suatu malam minggu nanti ada sebuah tempat yang khas Ujung Berung nggak usah semewah beragam karena induknya cukup didekor. Kuncinya tuh gini, kayak di tim ya sebagai tim kreatifnya itu dekor itu harus di atas kepala. Jadi jangan hanya umbul-umbul aja. Jadi kalau di atasnya nggak, coba gantung pakai sling, naon lah gitu ya. Taruh balon, taruh ya kalau kita mah payung beraga kan lucu ya, lampion apa. Terburuk-buruknya kain yang warna-warni, zaman kita Agustusan lah gitu ya. Kita mah murah teuing bisa dalaman ini benarnya warna-warni bisa. Nah, adalah kreatif masing-masing ya, Pak. Target saya sekarang bulan April kita launching berbagai car free night di wilayah-wilayah kecamatan. Jangan terlalu heboh dulu ya Pak. Jalan yang simpel aja dulu. Yang penting kita mau sharing kebahagiaan seperti itu. Kalau ini Pak mungkin di halaman Purwok misalkan ada lahan yang besar bisa tidak? Bukan, konsepnya itu menutup jalan. Jadi konsepnya itu harus koridor. Siap. Jadi orang teh ngalir bulan-balik dan ya kayak gitu ya. Jadi kalau boleh bukan di alun-alun, kecuali kepepet ya. Kecuali kepepet tidak ada jalan yang bisa ditutup baru ke halaman. Siap. Tapi idealnya itu siang naon malam naon. Malam. Kunci tata kotanya itu menutup jalan gagasan. Turun Pak. Nah, itu urusan saya tuh sudah untuk memfollow up urusan teknologi menyangkut keamanan. Diskon info Pak. Teman, aksesnya ke diskon. Nanti kegiatannya lebih biasa diskon. Ya udah wayahna paus. Enggak. Pengusahanya IT-nya Pak Erlan tahu ya? Hah? Ya, sesuai aturan aja. Kalau tidak lewat APBD berarti dia hanya menyampaikan produk ini ke masyarakat dan kita nyatakan ya ini yang kita cari. Paling sistem di polseknya. Berarti di polseknya itu harus ada monitor-monitor. Karena saya menitip begini, jadi kalau ada kriminalitas mau dirampok, si benda yang kecil itu bisa ditaruh di motor, dekat klakson, bisa di sakuan di mana lah ya. Pas dipijit, kena pakai SIM card kan ya. Dia langsung terkoneksi dengan monitor di piket polsek terdekat. Jadi rentang dari nanti alarm dan tindakan ke lokasi kriminalitas jaraknya dekat. Nah, logikanya udah masuk. Kemarin tinggal masalah sosialisasi payung hukum macam-macam kita tolong jadi minimal warga rada regreg sambil polisi melakukan tindakan dari sisi kita CCTV dipasang. Plus saya sudah minta izin secara lisan terkait pendirian pos polisi di atas Pasopati. Nah ini untuk mendirikan bangunan itu persuratannya apa dari DPMP apa dari DISUB? DPMP Pak. Karena itu lebet ke PU, Kementerian PU. Iya, DPM ke PU buat suratnya. Ada namanya teh Badan Layanan Jalan apa gitu. Kayak BBWS tapi versi jalannya gitu. BPJT. BPJT. Jalan besar. Balai Besar. Kalau Surapati mah ada ini, ada satker kalau ya yang di Surapati. Ada satker Pak, yang di Surapati.
Ya pokoknya dikirimi surat, kalau via telepon sih udah ada masalah. Jadi kita ada sebuah lahan di Pasopati yang jalan buntu depan Sebelah kiri nanti. ya, sebelah kiri Dibuat pos. depan Bio Farma. Ada cekokan yang tepuguh lah gitu ya. Dibuat pos ya Pak. Dibuat pos sehingga masyarakat merasa aman juga. Plus Pak Hikmat, Pak Zul titip pompa-pompa standby karena cuaca ekstrim ini belum bisa diprediksi kapan selesai, tapi minimal titik-titik rawan BTC ya, untuk pompa, kemudian langganan banyak sambil yang lain-lain kita siapkan. Kemudian saya mau tanya ke Pak Sekda, berita baik APBD kita gimana? Terima kasih Pak Wali, Pak Wakil. Pertama, saya ingin melaporkan sekaligus Pak dalam kesempatan ini. Pertama yang menyangkut persiapan BAMUS tanggal 21. Jadi memang BAMUS tanggal 21 banyak hal yang bisa dibahas, tidak hanya sekedar, tetapi sebetulnya memang DPRD fokus terhadap ada beberapa lembaran kota yang insya Allah akan tuntas yang kaitan dengan pengawasan dan mobilitas dengan kaitan pansus yang memang belum dituntaskan kecuali di luar RPTR. Tetapi ada juga informasi, kita sudah sepakat dengan pimpinan DPRD, insya Allah tanggal 18 merupakan final evaluasi dari Pak Gubernur Pak, jadi sudah tuntas, sehingga sebetulnya tanggal 21 itu bersamaan dengan BAMUS mensepakati terhadap APBD 2014. Itu yang salah satu upayanya adalah pemberdayaan terhadap masyarakat yang diawali dari kelurahan. Karena kalaupun tidak, kemampuan para SKPD ini sangat terbatas. Kemudian yang terakhir Pak Wali, Pak Wakil, kiranya juga berkenan. Terima kasih Bapak sudah memberikan arahan. Kita terhitung 1 Januari ini sudah punya perwal tentang seragam baru. Jadi nanti terhitung hari ini karena beliau sudah memarap ACC bahwa yang prinsip ekstrim itu adalah hari Senin dan hari Rabu. Sekarang tambah Jumat. Jadi hari Senin kita akan tetapkan pakai hansip, ya. Karena provinsi pun ternyata sekarang akan kembali ke hansip Pak. Karena Permendagri-nya Pak. Kalau kemarin kan provinsi tidak pakai hansip. Jadi ya secara kebetulan kita yang betul. Sehingga provinsi pun dengan orfannya akan menyesuaikan bahwa DPRD pun karena itu berkaitan dengan Dinas. Sehingga hari Senin adalah pakai hansip dan kita sudah nanti terhitung 1 Januari sambil menunggu Bapak-bapak nanti di dalam APBD-nya harus menganggarkan khusus kaitan Lemtek karena perwal hari ini tanda tangan juga sudah mengikat. Jadi kalau saya menggunakan yang ini karena saya juga melaksanakan amanat perwal dan kalau ini belum diganti karena memang terhitung 1 Januari di sekretariat kita sudah mencoba mencetak, mudah-mudahan ini sudah jadi Pak nanti sesuai dengan style juara. Kemudian seragam untuk hari Rabu khusus eselon 2 hari Selasa itu tidak pakai kaki kan? Ya nanti bisa dilihat. Saya kan mengatakan hari Senin dan Rabu dan Jumat yang ekstrim. Lalu yang lainnya kaki. Karena memang salah satu PNS di Depdagri itu adalah kaki. Jadi warna kakinya habis. Kita ada muatan lokal itu Senin, Rabu dan hari Jumat. Jadi hari Jumat Bapak dan Ibu diperkenankan kan ada olahraga. Ya, ada olahraga karena hari olahraga dianjurkan semua sudah harus pakai sepeda. Artinya bukan anjuran Pak Wali Kota. Kita akan mencoba komitmen bahwa yang bisa masuk ke sini seperti di provinsi kemarin kita rapat tidak bisa masuk karena memang sudah pakai sepeda Pak. Ini kenapa kita juga tidak melakukan? Ya. Kemudian bisa pakai baju olahraga dan nanti kalau ada jamnya sudah selesai, ini kita bisa pakai batik dan berpeci. Ya, jadi kalau umpamanya ternyata yang jam 8 ada kegiatan acara, umpamanya ada rapat di sini, ya tentunya pakai batik dan berpeci. Ini juga jadi muatan lokal. Dan kata Bung Karno, peci itu adalah kehormatan lelaki Indonesia. Jadi khusus untuk hari Jumat, wayahnya. Ini kan warna yang bagus kalau yang saya. Ya,
tahu apa. Udah, iming udah yang paling benar. Nah, yang hari Rabu kita sepakati sebagai ciri khas Sunda, ini dalam perwal itu, jadi eselon 3 ke bawah, itu memang menggunakan pangsit, warna hitam. Tetapi yang eselon 2 bisa dua pilihan. Kalau Pak Wali, Pak Wakil kan pejabat politik, jadi beliau bebas, mau pakai jas, mau pakai apa. Ini yang mengikat. Tapi sekali beliau juga bisa saya pakai hansip dan sebagainya. Ini menyesuaikan kalau pejabat politik itu. Tetapi hal-hal tertentu beliau juga berkenan. Umpamanya kalau, jadi tidak disalahkan lah. Jadi ada pengecualian. Nah, untuk eselon 2 itu pakai beskap. Jadi bisa beskap, bisa pangsit. Tetapi di situ dianjurkannya beskap gitu kan. Karena apa? Beskap dan bersepatu. Karena kalau kita rapat di Pak Gubernur, kita rapat pas kebetulan mau ke Jakarta, masa gitu kan? Itu sebaik bentuk komitmen. Saya kira itu perwal yang baru ya. Ya. Ya, perempuan tidak ada masalah pakai itu, pakai kebaya itu. Nanti ada gambarnya. Hari ini sudah diterangkan semua lengkap yang dibuat, telah dibuat. Nanti saya kasih lampirannya, Bu. Hari Rabu kita kirim melalui email dengan soalnya tebal ini. Nanti hari ini ditangani oleh Pak Wali. Nanti ke email masing-masing lah. Kalau perlu gambar di WhatsApp nanti selesai semua ya. Ya, kalau kebaya nggak ada persoalan. Kan kebaya Beda kan lebih mahal sedikit. Ini kan kalau beskap dan apa pangsi ini kan dua jenis yang berbeda. Kalau eselon 2 3 kebaya ya kebaya semuanya gitu kan. Saya kira itu Pak Wali tambahan. Terima kasih. Saya kira dari saya itu saja mungkin ya. Titipan tadi yang tim yang mau ke Jakarta barusan ikut ya, harus mau tidak salah di daftarnya. Banyak kan ada berapa orang praseja yang ke Jakarta? 6 orang. Intinya di Jakarta itu menghasilkan produk yang sama, kegiatan yang sama, tapi bisa hemat APBD 25%, kata Pak Ahok. Nah, kami ingin tahu apakah ada kata cakuan dalam harga barang atau harga jasa atau lain-lain yang mirip-mirip. Karena kalau udah urusan kegiatan mah Bandung Jakarta mah sama, Jakarta mah kota, cuma statusnya provinsi. Jadi kalau repotnya Pak Jokowi sama kita, pasti yang diurus urusan rumah susun, banjir dan sebagainya. Jadi cek saya mah provinsi DKI nggak apple to apple dengan provinsi Jawa Barat karena apa kewilayahan problematikanya berbeda. Nah dengan itu saya pengen mudah-mudahan maksud saya sambil kita meningkatkan PAD 2014 sambil betul ada pelajaran bisa penghematan, mudah-mudahan di tahun berikut dengan uang pas-pasan kita bisa lebih juara karena ada program yang bisa dihemat dan dialokasikan ke tempat lain. Saya kira itu saja dari saya mohon izin, mudah-mudahan lancar dan di rapi minggu depan sudah hadir lagi ya. Hari Minggu sudah di tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.